Oke. Sudah. Ya, ini enggak terlalu besar. Kayak gitu. Ya. Baik, Alhamdulillah Ayah Bunda, kita hari ini gimana kabar antum semua, sehat ya? Alhamdulillah. Anak-anak sehat. Ini nikmat ya kalau kita dikasih sehat, anak-anak sehat. Karena walaupun kita banyak harta, banyak uang, tapi kalau sakit, wah itu terasanya hambar, rasa lain. Rasa kayaknya dunia tuh gak ada apa-apanya gitu ya. Walaupun kita punya uang banyak, punya harta, tapi kalau nggak diberikan kesehatan, Masya Allah itu habis uang untuk kesehatan dan sebagainya. Baik, Kak, bisa tolong tutup pintu suaranya. Ayah Bunda, ini senang sekali saya bisa isi kajian di TK Sahabat. Perdana ya, ngisi kajian khusus Ayah Bunda, Pak Lenti. Tapi kalau usul anak-anak udah sering. Masya Allah. Jadi dari dulu awal-awal berdirinya, saya udah sering ke sini dengan sahabat, Masya Allah. Sekarang sampai punya cabang satu lagi ya Kak ya, di mana? Ada lagi juga ya? Pekayon. Ya, saya udah ngisi juga di sana. Lebih luas, Masya Allah. Dan Alhamdulillah di sini juga bisa ketemu sama orang tua. Ini jarang-jarang ya, orang tua mau kajian. Khusus anaknya gitu ya. Saya pernah juga ngisi di salah satu sekolah Islam di Depok, itu kajian parenting yang dihadiri oleh 300 orang di sekolah dan diwajibkan oleh sekolah kajian khusus ayah. Jadi yang datang ayahnya semua. Di sini juga Masya Allah ayahnya hadir 2 orang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang lain menyusul ya Kak. Iya. Sama kakak juga ini teman. Jadi ini sangat penting ya. Bahkan kabarnya di sekolah tersebut sebelum masuk sekolah dengan orang tua buat MOU Pak. Bahwa kita komitmen pihak orang tua atau ayah, khususnya ayah ya, mau hadir setiap 1 semester untuk sharing dengan sekolah. Di situ pada sharing curhat, dan di sini juga mudah saya harap seperti itu. Sharing orang tua, anak saya begini-begini, dijawab oleh sekolah, kemudian sekolah memberikan solusi dan sebaliknya orang tua memberikan solusi terhadap permasalahan anak. Sehingga sama-sama mendidik anak. Bukan nitip. Iya, inilah tema kita hari ini. Nitip anak atau didik anak. Iya, ini Masya Allah. Karena banyak sekarang sekolah jadi TPA, tempat penitipan anak. Apalagi yang sekolah full day. Ya, sekolah dari pagi sampai sore. Ada yang sampai jam 2, ada sampai asar, sampai 4. Dan saya pernah ngalamin sendiri jadi guru. Dari jam setengah 8 teng sampai jam 4 teng. Ngurusin 400 anak. Anak SD waktu itu. Jadi berasa orang tuanya anaknya banyak gitu. Jadi kita guru juga Masya Allah. Seharian apalagi kita ikhwan. Ya, bukan berhadapan dengan mesin, tapi dengan anak-anak. Orang tuanya gimana? Seneng nggak? Seneng. Itu sekolah ya. Orang tuanya kerja. Ibunya juga di rumah katanya. Ayahnya kerjanya P4. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Pulangnya malam ya, Masya Allah. Ada orang tua itu ya, mau berangkat kerja, anaknya masih tidur. Pulang kerja, anaknya udah tidur. Akhirnya nggak ketemu sama anaknya. Sampai akhirnya anak tersebut 2 minggu nggak sekolah. Saya selidiki ke rumahnya, komunikasi sama orang tuanya. Ternyata anaknya itu tanda kutip marah. Kenapa? Nggak pernah ditegur sama orang tuanya. Nggak pernah diajak main. Kemudian nggak ada komunikasi. Semuanya diserahkan ke sekolah. Belajarnya, pendidikannya. Bahkan sampai anaknya itu kelas 5 SD ya.
Naudzubillah, mau gantung diri di rumahnya, ke tambang. Gara-gara bapaknya kerja, ibunya kerja. Dia mau pembantu di rumah. Akhirnya saya bilang, terserah bapak ibu nih. Ini pendidikan bukan tanggung jawab semata oleh sekolah, tapi juga oleh orang tua. Kayaknya ada diskusi ya. Oh enggak ya. Kalau mau diskusi boleh Bu, sekali nanti kita bareng ya. Baik. Jadi, baik Ibu-ibu, kita kasih kesempatan kalau ada yang ingin masukkan atau saran sebelum saya lanjutkan. Silakan Kak, ada mic-nya Kak, boleh dilempar ke samping. Di sini atau sini? Di open. Ya, saya masih dengar suara-suara dari sebelah. Silakan. Ada yang diskusi. Kayaknya ibu-ibu udah diskusi duluan nih. Oh, nggak ada ya. Baik, Ibu. Saya lanjut ya, Bu ya. Pak, nanti kita diskusi, Pak. Jadi kita mohon untuk saya buka dulu materi, nanti boleh diskusi ya. Baik, itu tadi akhirnya bapaknya sadar, oh ternyata saya butuh kehadiran ayah dan ibu. Akhirnya setiap pagi itu ayahnya sebelum sekolah nganterin anaknya keliling naik motor cari sarapan. Sebelum berangkat kerja. Ini pentingnya peran kehadiran orang tua, khususnya ayah. Khususnya ayah, ini sangat penting ya. Jadi kita sebagai orang tua, khususnya ayahanda, ini harus berperan aktif dalam pendidikan sekolah. Baik, ini kita akan lanjutkan. Ini cuma satu, makanya masukin aja Kak, nggak apa-apa. Kalau Bapak sudah dengar saya, insya Allah. Ya, masukin aja Kak. Dorong aja, dorong. Kalau Bapak-Bapak jelas Pak ya. Suara saya keras insya Allah. Masukin nggak apa-apa, oh. Ya. Kabelnya selipin. Apa, kita masih bisa kok. Oke, suara saya jelas Bu? Masya Allah, semangat ya. Biasanya emang yang lebih semangat ibu-ibu biasanya. Masya Allah. Biasanya panitia kajian anak ibu-ibu. Yang bagian konsumsi ibu-ibu. Masya Allah. Yang didik anaknya di rumah ibu-ibu. Yang ngojekin anaknya ke sekolah juga ibunya. Masya Allah. Jadi ibunda ini Masya Allah multi talenta nih kayaknya. Masya Allah. Ibu zaman sekarang luar biasa. Ayahnya kemana? Nah, ini jadi pertanyaan. Ini jadi pertanyaan kita ya. Mau datang ke kajian paling tinggi itu alhamdulillah kan, masya Allah. Banyak ayah ini alasannya 1001 malam. Kalau giliran urusan pendidikan anak. Saya sibuk cari nafkah, sibuk meeting, sibuk ini, sibuk itu, masya Allah. Akhirnya anaknya diserahin ke ibunya. Ibunya subhanallah, kasihan, capek, ngurus anak, ngurus suami, ke pasar. Ya Allah. Ini makanya saya sarankan nih buat ayah. Saya juga ayah ya. Alhamdulillah kita juga sama-sama punya anak dan juga gini sama istri saya hadir. Kami dianugerahi anak 6 orang Pak, ya 6 orang dan yang paling kecil baru umur 11 tahun, yang gede udah 23 tahun. Jadi kita alhamdulillah ngalamin gimana anak-anak masih kecil, TK, SD ya. Dan kita komitmen untuk sama-sama mendidik anak-anak. Baik, nitip anak atau didik anak? Ini tema kita hari ini. Kita lanjut. Yang pertama ini. Anak adalah amanah. Bisa diturunin nggak ya? Nah, itu ya. Ibu-ibu kelihatan nggak nih? Hah? Oh nggak ngaruh ya? Oke. Tanggung jawab orang tua. Anak adalah amanah. Oh, ini ada slide ya? Kayaknya ada, cuma kalau misalnya muslim Selalu. kan ada di Oh, tapi scrollnya sama. Oke.
Anak adalah amanah, tanggung jawab orang tuanya. Ini yang pertama. Anak itu sebenarnya bukan milik kita, tapi titipan Allah. Dari Allah yang dimintai akan dimintai pertanggungjawaban. Ini khususnya ayah. Saya sering bilang, ayah, engkau adalah kepala rumah tangga. Engkau lah yang akan ditanya di akhirat. Dunia dan di akhirat. Kepala sekolah, guru, nggak ditanya di akhirat tentang anaknya. Tapi ayahnya ditanya. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. At-Tahrim ayat 6. Juz 28. Posisi di kiri bagian paling bawah. Gitu kalau anak-anak SD ya, Pak. Artinya apa? Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini penting. Ku anfusakum, jaga dirimu dan keluargamu, lindungi. Ya, Allah tegur orang-orang beriman. Ku itu artinya lindungi, bentengi diri kalian, diri kita dulu nih. Jangan sampai kita nyuruh orang berbuat baik, terhindar dari api neraka, kita yang nyemplung. Naudzubillah. Jadi sebagai orang tua, sebagai guru, jangan seperti lilin. Menerangi sekitar, membakari diri sendiri. Gak boleh. Tapi lindungi diri kita dan keluarga kita, kata Allah. Perintah Allah. Ini kalau bahasa Arab namanya fi'il apa, Pak? Bu? Ku anfusakum fi'il apa? Fi'il amr. Fi'il amr itu artinya kata kerja perintah. Allah nyuruh. Ku anfusakum, selamatkan dirimu. Nah, jadi ini perintah Allah ini. Bukan khobar. Dalam bahasa Arab itu khobar. Bukan. Perintah. Allah nyuruh. Selamatkan dirimu dan keluargamu. Nah ini. Ya. Dari api neraka. Ini nggak main-main nih punya anak nih. Ini nggak main-main. Beneran nih tanggung jawabnya sampai akhirat. Amanah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi ayah itu tanggung jawab kepada istri dan anaknya. Bebannya berat, Pak. Masalah nih dunia akhirat. Ya, jadi saya bicara gini juga kita sebagai ayah, sebagai suami punya tanggung jawab beban. Ya, konsekuensi punya keluarga, punya istri, punya anak ini. Tapi kalau kita bisa menjalankan ini dengan baik, pahalanya besar. Wallahu indahu ajrun adzim. Dan di sisi Allah pahala yang besar. Di sini dijelaskan suami pemimpin bagi istri dan anak. Di lanjutan hadis ini, istri pun punya tanggung jawab kepada anak-anaknya dan rumahnya. Jadi suami menjadi pemimpin bagi istri dan anaknya. Istri pemimpin bagi anaknya dan rumah. Jadi masing-masing kita ini ra'in, kata Nabi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Kalau di sekolah bagi rapot berapa kali, Kak? Semester? Satu semester satu. Satu semester satu. Kalau bertimbang. Gurunya ditanyain nggak tentang hasil belajar anak? Tanyain kan? Tanyain. Orang tua nanya gimana hasilnya, iya nggak? Selesai udah 1 tahun 2 tahun di sini selesai. Nggak ditanya lagi guru TK sahabat. Tapi kalau orang tua, Allah, ditanyain selama hidup di dunia gimana anak kamu, dan nanti di akhirat juga akan ditanyakan oleh Allah. Di mana dulu kamu mendidik anak kamu? Dididik dengan benar atau dititipin doang di sekolah? Kan saya udah bayar mahal, ya Allah, nggak bisa. Ya. Nanti kalau udah di akhirat sama Allah di sidang, nggak bisa apa namanya lobby nggak bisa, dan nggak bisa balik lagi ke dunia, Pak. Nggak bisa. Udah selesai urusan kita ya. Nah ini sebelum terlambat ini. Baik. Orang tua wajib mendidik anak
sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kalau kita mendidik anak itu harus sesuai dengan ajaran Islam. Itu Allah dan Rasulnya. Yang pertama apa? Tauhid. Tanamkan tauhid kepada anak kita. Ajarkan tauhid pertama kali adalah oleh ayah dan ibu, bukan guru. Jadi yang pertama dididik adalah tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Surat Luqman ayat 13. Luqman seorang ayah berkata kepada anaknya. Perhatikan ini ayah yang ngomong ya. Ini saya memang seperti ayah. Karena saya juga ayah. Kita sama-sama ayah, sama-sama suami. Nanti yang ibu-ibu kasih tahu ayahnya nih, suaminya. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah menyekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang besar. Jadi peran ayah ini yang pertama, mengajarkan tauhid, mendidik anak-anaknya dengan benar, bukan sekolahan. Yang pertama mengajarkan tauhid adalah orang tua di rumah, ayah dan ibu. Yang pertama diajarkan adalah tauhid. Siapa Tuhan kita? Allah di mana? Jangan berbuat syirik. Harus menyembah Allah dengan sholat dan sebagainya dan sebagainya. Itu dulu. Pelajaran lain gimana? Gampang. Apalagi pelajaran umum, komputer, bahasa Inggris gampang. Gak perlu ada guru juga bisa kaya. Pakai apa? Mbah Google. Atau sekarang ChatGPT. Tinggal tanya keluar semua. Tapi apakah hanya itu? Anak kita itu bukan hanya butuh knowledge, bukan hanya butuh wawasan, pengetahuan, tapi sentuhan, pendidikan, pengalaman, dan ketegasan dari orang tua. Arahan, saya ulangi. Anak itu butuh arahan dan bimbingan dari orang tua, bukan hanya ilmu pengetahuan. Dan yang namanya tauhid ini harus dimulai dari rumah dan langsung oleh orang tua ataupun gurunya. Dan memilih guru juga yang benar. Ini sekolahan, jangan yang akidahnya rusak. Nanya, adik-adik, anak-anak, Allah di mana? Allah di mana-mana. Wah, repotin. Atau Allah ada di hati kita. Wah, ini tauhid yang mendasar aja dia tidak ajarkan. Allah ada di atas arsy, di atas langit. Nah, ini dia. Ini ayah ya. Jadi anak diajarkan tauhid pertama kali oleh ayah dan gurunya. Nah, selanjutnya peran orang tua dalam pendidikan anak. Ibu kelihatan slide-nya ya. Ya. Peran orang tua dalam pendidikan anak. Sahih sama? Oke, baik. Apa yang diajarkan orang tua? Nah, ini saya dari rumah dulu ya. Kita mulai dari rumah. Nanti baru ke sekolah. Pertama, penanaman tauhid dan iman. Anak belajar mengenal Allah dari orang tuanya. Jadi Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan kita harus sering-sering nanya sama anak, Aina Allah, di mana Allah? Aina Allah, di mana Allah? Sering saya tanyain. Siapa Tuhan kita? Kalau berdoa sama siapa? Kalau minta sama siapa? Masya Allah. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW itu pernah membebaskan seorang budak. Nabi cuma tanya, Allah di mana? Di atas langit. Bebasin dia. Ya. Itu pentingnya tauhid. Pentingnya kita mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Ini juga harus terjemahnya harus tepat nih. Orang kita Indonesia kebanyakan la ilallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Kurang tepat. La ilaha illallah menurut para ulama la ma'budun bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Itu arti yang tepat. Ajarkan itu sama anak. Bukan sekedar lafaznya doang. La ilaha illallah. La bisa gitu ya. Tahlil jadinya. Ya boleh. Tapi jangan tambahin an. Tahlil boleh nggak Pak? Boleh. Kalau udah tambahin an, beda lagi. Tahlilan. Nggak ada ajarannya. Yasin boleh nggak? Boleh. Kalau tambahan,
Yasinan, nggak ada. Salawat boleh nggak Pak? Boleh. Kalau tambahin an jadinya apa Bu? Salawat. Nggak ada. Kalau salawat boleh. Sallallahu ala Muhammad. Tahlil bagus. La ilaha illallah. Ini kalimat tauhid. Jadi Bapak Ibu, makanya saya di kajian anak itu sering saya sarankan sama panitia temanya tauhid. Penting buat anak kita tauhid. Yang kedua apa? Adab. Cara bicara, adab sopan santun, anak itu meniru orang tuanya. Ya. Tidak ada pemberian terbaik orang tua kepadanya melalui adab yang baik. Jadi orang tua itu harus menjadi teladan buat anaknya. Kadang-kadang ini jadi kontradiksi. Bapaknya, kamu nggak boleh ngerokok ya. Begitu keluar bapaknya ngerokok. Kan banyak gitu. Ayo kamu sana ngaji. Sholat di masjid. Bapaknya di rumah nonton TV, sholatnya di rumah. Nah, kamu pakai jilbab ya. Kamu kan sekolah di TK Sahabat, sekolah Islam. Ibunya keluar rumah, jilbabnya sekedarnya. Jadi nggak ada teladan. Nah ini pentingnya orang tua menjadi teladan dalam pendidikan akhlak gitu. Karena anak itu apalagi anak TK SD ya itu lebih mengena melihat anak-anak melihat orang tua dan guru. Selanjutnya peran orang tua dalam pendidikan anak dalam hal ibadah ini juga penting. Membimbing ibadah mengajarkan sholat doa dari Al-Quran. Ya. Jadi ayah bunda sekalian, yang ketiga itu adalah kita harus mengajarkan anak-anak kita sholat. Saya mau tanya nih, bisa dibantu ayah bunda untuk menjawab? Oke, dari bunda ya. Bunda, ada nggak yang ngajarin anaknya sholat di rumah sebelum diajarkan sekolah? Bunda, ada nggak? Ada. Coba angkat tangan berapa orang? Bu Guru, boleh dihitung yang hadir. Yang udah ngajarin anaknya sholat sebelum diajarkan gurunya di sekolah. Satu, dua, tiga. Berapa, Bu? Saya nggak ngeliat soalnya. Berapa, Bu Guru? Angkat tangan, nggak apa-apa. Hah? Semuanya? Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau bundanya semuanya berarti ayahnya juga ikut. Alhamdulillah. Saya yakin ayahnya juga ngajarin sholat. Ya. Ini penting. Muru auladakum bisalah lisab'in. Rasulullah SAW bersabda, ajarkan, perintahkan anak kalian sholat di usia 7 tahun. Jadi mulai diajarkan sholat di usia 7 tahun. Boleh nggak di bawahnya? Boleh. Tapi jangan dipaksain. Antara 7 sampai 10 tahun itu masa-masa pelatihan sholat. Gerakan sholat, tata cara sholat, bacaan sholat. Itu diajarin 7 sampai 10 tahun. Karena 7 tahun itu udah menurut nama udah tamyiz. Bisa membedakan mana yang baik dan benar. 10 tahun nggak mau sholat, kata Nabi apa? Fadribuhum, pukul. Nah, ini penting nih. Jadi kalau menurut hadis ini, anak itu boleh dipukul usia berapa, Pak? Bu? 7, 10. Pukulannya kayak gimana? Pukulan kasih sayang. Bukan pukulan kebencian. Ya kadang-kadang kita suka gemes, emosi. Udah capek ngurus rumah, masak, berantakan, rewel lagi ada apa? Capek pulang kerja, macet, kagak tua, ketemu anaknya rewel, udah main tangan. Hati-hati Bapak Ibu ya. Sabar. Kita harus sabar. Pendidikan anak berapa persen? 200%. Ya Allah. Apalagi yang punya anak banyak ya. Sabarnya ditambah. Wasbir sobron jamila. Karena kalau kita nggak sabaran, urusannya panjang. Yang utama, sholat. Jadi pukulan kasih sayang yang tidak menyakitkan. Tidak melukai. Boleh kaki, ya, atau tangan, pelan-pelan. Dan tidak boleh memukul wajah. Hindari. Jadi nampak.
Purwaja tuh, apalagi kepala. Jangan. Tahan. Nah, kadang-kadang kalau ayah anda ini bawaannya sepaneng ya, apalagi orang Jabotabek, emosinya tinggi, kebanyakan macet di jalan, apalagi Galaksi. Sabar, pelan-pelan, terus sholat. Nah, di bawah 7 tahun, jangan dipaksain sholat. Kalau anak kamu sholat, nggak apa-apa, belum dosa. Tapi cukup kita mencontohkan, ngingetin, ayo sholat yuk. Syukur-syukur dia mau sholat. Dan juga buat para ayah ini, kalau misalkan mengajak anak sholatnya, mau ngajak anak balita sholat di masjid berjamaah, dijagain. Ini saya suka gemes nih ngelihat orang tua yang bawa anaknya ke masjid. Bukan anak-anaknya ya. Kalau anak-anaknya sedang-sedang lucunya nih balita TK, SD, lari sana lari sini. Ya namanya anak-anak. Dia belum dosa. Yang salah siapa? Bapaknya. Kenapa? Nggak megangin, nggak kontrol anaknya. Sehingga DKM juga komplain. Akhirnya anak-anak dilarang masuk masjid. Wah bahaya lagi, repot. Padahal yang salah orang tuanya. Harusnya kalau ayah bawa anaknya ke masjid boleh. Tapi di sampingnya, dipegang. Jangan sampai lari. Atau rewel. Kalau nangis, rewel, keluar. Batalin sholatnya, keluar dulu, diemin. Daripada ganggu jemaah lain. Ini kadang-kadang enggak. Anaknya rewel didiemin. Sampai selesai sholat. Akhirnya kita terganggu di masjid. Pernah gitu nggak, Pak? Pernah ngalamin, Pak? Anak rewel. Kan muskilah jadinya. Kalau nggak sanggup, nggak usah dibawa. Dalam hal sholat berjamaah. Lalu gimana, Kak? Nggak ada yang pegang. Kasih punya. Makanya usia 7 tahun ini baru diajarkan. Karena dia sudah bisa diatur usia 7 tahun. Di bawah itu agak-agak sulit. Tapi bukan berarti nggak boleh, silakan. Sholat yang penting. Yang berikutnya, pengawasan pergaulan dan media sosial. Orang tua yang paling tahu lingkungan anaknya. Jadi, awasi temannya. Karena kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Sekolahnya juga gitu. Milih sekolah yang tepat. Jangan sekolah asal, wah ini keren nih sekolahnya lagi apa namanya tren, bayarnya mahal, nggak masalah. Yang penting bangga ada orang tua, wah anak saya sekolah di sekolah A, terkenal di kota Bekasi, misalkan. Tapi ternyata kurikulumnya, gurunya nggak jelas atau tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Ini rugi kita. Karena ini termasuk lingkungan pendidikan, belum anak-anaknya. Kadang-kadang kan antum tahu sendiri, anak-anak itu lebih cepat terpengaruh dengan temannya daripada orang tuanya. Dan juga lebih cepat dipengaruhi oleh gurunya. Biasanya kalau anak TK apalagi ya, ayah, kata Pak Guru, kayak gitu. Bunda, Bu Guru bilang begini. Nah itu kan. Gurunya lebih didengar daripada orang tuanya. Kalau kita nyekolahin anaknya di sekolah yang nggak benar, wassalam. Wassalam. Kalah kita pengaruhnya. Oleh karena itu, pilih sekolah yang tepat. Di antaranya TK, sahabat. Masya Allah. Ini bukan iklan ya. Bukan pesanan juga. Mudah-mudahan ada SD-nya. Ada belum? Ada SD-nya nggak? SD? Belum ada. Mudah-mudahan ada SD sahabat. Karena program video saya, kamu sih namanya Sekolah Sahabat. Di TK Sahabat. Dan saya juga sama TK ini bersahabat. Namanya TK Sahabat. Yang selanjutnya, uswah, teladan. Anak lebih banyak meniru daripada mendengar. Tadi saya bilang, orang tua jadi teladan yang baik. Contohin. Saya ingatkan sebuah ayat Allah di Al-Quran surah Al-Baqarah. Ayat 44 kalau nggak salah ya, saya lupa. Atau 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah engkau menyuruh manusia berbuat baik tapi engkau melupakan diri kamu sendiri? Hati-hati nih Bapak Ibu. Kita nyuruh anak tapi kita nggak melakukan. Kita melarang sesuatu tapi kita melakukan. Kaburu maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Surah As-Saff Allah berfirman, amat besar kebencian di sisi Allah engkau mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Nah, nanti kamu jadi hafid ya. Apa 30 juz.
Tapi ayah Iqra 6 belum selesai, ayah sibuk. Nah ini, banyak kayak gitu. Anaknya disuruh hafal 30 juz. Ayahnya juz 30 belum khatam-khatam. Iya gak ya? Ibunya, nah jadi hafidho ya. Walaupun ibu nggak bisa baca Quran, yang penting kamu bisa. Nah ini, harusnya kalau kita mau jadi anak yang hafid, kita juga berusaha belajar Quran. Walaupun masalah hafalan tergantung kemampuan. Tapi kita berusaha untuk belajar ngaji Al-Quran. Oke, selanjutnya. Peran sekolah dalam pendidikan anak. Nah ini. Jadi di sini saya tekankan peran sekolah ini buat para bu guru. Ini hadir semua nggak gurunya Bu? Bu Dewi hadir ya? Hadir. Saya tahu pas sekolahnya nih. Pas sekolah senior. Ini buat para guru nih. Dan juga ayah. Biar tahu apa sih kelas sekolah ini di antaranya ini. Mengajarkan ilmu pengetahuan. Ya, knowledge. Karena nggak bisa ilmu itu apalagi ilmu agama dari Google. Ya memang gampang, tapi nggak cukup. Tapi harus ada gurunya. Lagi belajar ilmu agama, harus ada gurunya. Kalau orang belajar ilmu agama nggak ada gurunya bisa tersesat. Salah pemahaman. Yang kedua, membentuk kedisiplinan. Ini juga peran sekolah. Masuk jam berapa? 7 ya? Tak? Jam 8. Itu kan disiplin, pulang jam 11. Itu suatu kedisiplinan. Kalau anak sudah disiplin dari sekolah, ini akan terbiasa terbentuk sampai dia besar. Sampai dia kerja. Contohnya orang Jepang ya, untuk melihat ya. Jepang itu disiplin waktu. Jam 8, jam 8. Jangan lewat 10 menit, 15 menit. Alasannya ntar dulu. Nah, itu. Kita usahakan disiplin. Karena Islam itu sudah mengajarkan kedisiplinan. Yaitu dengan cara apa? Sholat. Dalam sholat itu, Allah dan Rasulnya telah mengajarkan kita untuk disiplin waktu. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, wal af, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Semua manusia rugi. Kecuali orang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Jadi Allah bersumpah dengan waktu. Ini penting, disiplin. Yang ketiga, sekolah juga membantu pembinaan akhlak. Jadi buat para bu guru ini, tolong akhlak ini diutamakan. Sekarang ini kita lagi krisis akhlak, ya Pak. Kalau zaman dulu kita, nih yang generasi CBS apa ya? Masih ingat nggak Pak CBS? Kurikulum 1994. Ibu, ada yang ikut CBS dulu? Masih ingat Pak? Kepanjangannya? Antum ngalamin nggak? Zaman Pak Harto? Hah? Baru lahir. 1994. Itu judulnya sih cara belajar siswa aktif. Tapi diplesetin nama orang anak-anak kita dulu apa? Catat buku sampai habis. Jadi kalau sekolah gurunya nyatet di papan tulis, tinggal ngopi, anaknya suruh nyatet. Terus catat buku sampai habis. Bukunya penuh. Jadi kalau sekolah itu ya udah kerjanya nyatet, dengerin, udah pulang. Ya, nggak ada pembinaan akhlak. Nah, sekarang berubah zaman. Dan dulu kalau kita zaman dulu itu sama guru tetap patuh, hormat, ya kan? Ketemu guru cium tangan, assalamualaikum. Kalau guru ngomong kita nunduk biasa, ya Bu, ya Pak, ya kan? Nggak berani tuh kita mandang wajah guru. Kalau sekarang, subhanallah sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Apa? Ditantangi sama muridnya. Dipanggil nggak nurut. Bahkan yang terakhir, naudzubillah, di daerah mana ya? Guru dikeroyok. Dengar Pak, daerah mana ya? Medan. SMA, Sulawesi. Saya lihat, ya Allah, guru dikeroyok sekelas sama muridnya. Bingung saya. Kenapa seperti ini? Di sekolah lain ada guru dilaporkan sama orang tuanya gara-gara lempar penghapus. Ya kan? Atau gara-gara anaknya merokok, ditegur, diberi sanksi, kasih SP, sekolahnya dituntut sama orang tuanya. Allah Ustaz. Ini orang tuanya kok jadi kebalik sekarang. Sehingga ilmunya nggak berkah gitu loh. Sama guru itu
harusnya kita hormati, kita komunikasi, malah diperkarakan gurunya. Bahkan ada salah satu pesantren sunnah, yang tahu ya, itu viral, ya, gara-gara anaknya bermasalah, ditangani guru, orang tuanya nggak terima, anaknya nggak betah, orang tuanya laporan, apa ngobrol, udah mau komunikasi, videoin viral, cuma nepak doang, akhirnya sekarang sampai pengadilan, nuntut gurunya, bahkan tuntutannya terakhir kata teman saya ini, mudirnya, orang tuanya nuntut supaya sekolah itu dibubarkan. La haula wala quwata illa billah. Pesantrennya dibubarkan. Ini kan aneh. Ente kalau nggak mau nyokolin anak di sini, ya udah bawa, selesai. Ini ya Allah, karena nggak ada komunikasi ini. Ya mungkin saya melihat sekolah juga sih nggak ada komunikasi baik dengan orang tua. Makanya kayak sahabat ini, masya Allah, nih kayak sekolahnya bersahabat sama orang tua ya. Ya kayak sahabat ini bagus sih. Sering komunikasi ya, Dewi ya. Harus sering, jangan cuma kajian doang tiap saat. Jangan sampai ada masalah kecil tentang anak jadi sampai pengadilan. Makanya tentunya pembinaan akhlak. Kemudian pembelajaran sosial ini juga penting. Anak-anak bersosialisasi ya dengan teman. Ini kadang-kadang kan anaknya berantem sama temennya, padahal bercanda. Lapor ke orang tuanya marah-marah, marahin guru. Akhirnya orang tuanya ngadu lagi sama orang tua yang lain, berantem orang tuanya nggak negur. Anaknya udah damai, udah main lagi, orang tuanya masih berantem. Ada ya gitu Pak? Ada. Saya Alhamdulillah. Yang kelima, sekolah membantu pembelajaran agama. Ini juga penting. Setelah dari rumah, kemudian orang tua, sekolah membantu orang tua mendidik anak. Yang keenam, orang guru membantu menguatkan apa yang sudah ditanam di rumah. Jadi ketika ayahnya sudah mendidik tauhid, ibunya sudah mendidik sholat, disiplin, diteruskan sama pihak sekolah. Dan yang ketujuh, jika di rumah tidak ditanam, sekolah akan sangat berat. Jadi kalau misalkan di rumah tidak ada dasar yang kuat, itu agak berat sekolah. Makanya pentingnya pendidikan anak ini di dua sisi, di rumah dan di sekolah. Kalau hanya sekolah yang mendidik itu berat. Karena bu guru, pak guru itu didik puluhan anak, bahkan ratusan. Kita di rumah hanya 2, 3 ringan. Tapi di sekolah ratusan. Anak di sekolah dititip atau dididik? Ini dia. Dititipkan atau dididik oleh guru? Jawabannya dua-duanya. Tapi posisinya berbeda. Dititipkan secara fisik karena orang tuanya bekerja atau ada keperluan. Tapi ingat, guru bukan pengganti orang tua. Sekolah bukan pengganti rumah. Kenapa? Karena guru mengajar puluhan murid. Waktu guru terbatas. Guru tidak hidup bersama anak. Guru tidak hanya ditanya di akhirat tentang iman anak, tapi orang tua yang ditanya. Nah, ini yang Dewa sudah bilang. Orang tua hanya 2, 3 anak, tapi guru puluhan, bahkan ratusan. Dan terbatas dari jam 8 sampai 11.30. Tapi orang tua seharian 24 jam. Makanya ini perlu pendidikan orang tua. Dididik secara ilmu. Guru mendidik dalam ilmu dan pembiasaan. Orang tua juga gitu. Ya. Jadi boleh, ya boleh dititipin nggak salah. Tapi ingat dipantau. Kalau perlu pas istirahat ditelepon gurunya. Bu, gimana anak saya? Udah ada sarapannya belum? Gimana udah bisa baca belum? Ya, ada komunikasi. Kalau jam-jam istirahat. Boleh. Dua-duanya, tapi posisinya berbeda. Anak di sekolah dititipkan atau dididik oleh guru. Boleh. Ingat ya, guru bukan pengganti orang tua. Nggak ditanya. Ya, nggak ditanya di akhirat gurunya, tapi orang tuanya. Sekolah bukan pengganti rumah. Ya, ini yang tadi saya garis bawahi. Banyak orang tua hari ini mengatakan, saya sudah sekolahkan anak di sekolah Islam, berarti aman. Saya udah bayar SPP, uang pangkal, puluhan juta. Ada loh sekolah yang uang pangkal berapa? 50 juta. Sebulannya 5 juta. Saya bingung gajinya berapa. Bayar SPP-nya 5 juta, Masya Allah. Ada 3 juta. Dia merasa aman. Ini salah. Padahal ini tetap harus komunikasi walaupun udah bayar mahal.
Karena sekolah juga memiliki keterbatasan, bagi pesantren. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak di pesantren itu harus sering komunikasi. Jangan melepaskan, karena sekarang kendala sekarang itu di pesantren, musrik-musriknya, pembimbingnya itu ustadz-ustadz muda, bahkan belum nikah, ya kan? Benar nggak? Nah, ini juga dilema, karena banyaknya santri akhirnya yang mengasuh pengabdian, khidmah bahasanya. Dia masih muda, emosinya masih labil, belum nikah, belum punya anak, didik anak SMP. Oh, banyak masalah tuh biasanya. Ada juga pesantren yang dibimbing oleh ustadznya yang senior, ada. Walaupun ustadznya masih muda, tapi dia dididik oleh seniornya. Itu bagus. Makanya milih sekolah, milih pesantren, lihat gurunya. Saya garis bawahi. Milih sekolah atau pesantren jangan hanya melihat fasilitas. Lihat gurunya siapa, kurikulumnya bagaimana. Apa yang diajarkan. Jangan kebanyakan pelajaran. Orang kita itu banyakkan pelajaran. Akhirnya ilmu agamanya enggak, ilmu umumnya enggak, akhirnya ilmunya yang enggak. Iya enggak? Kita kan gitu. Kita belajar ini, belajar itu, akhirnya separuh-separuh, nggak fokus. Para ulama itu khusus belajar itu dari kecil. Namanya sistem mulazamah. Pernah dengar sistem mulazamah? Belajar fokus satu bidang ilmu selesai, baru pindah ke ilmu lain. Misalkan belajar akidah selama 1 tahun. Terus akidah. Udah selesai, pindah belajar adab. Terus belajar, pindah Al-Quran. Terus gitu. Itu namanya mulazamah. Itu yang bagus. Dan kita ini ketinggalan di situ Indonesia. Orang luar negeri itu fokus mereka dari kecil. Lihat di Jepang. Apalagi namanya itu yang Eropa, saya lupa. Anak-anak itu enggak, anak SD TK itu tidak belajar banyak pelajaran, tapi pembiasaan. Dulu piket, bersihin kelas, ya kan? Jalan kemana, diajarin ini. Jadi happy mereka. Learning by doing bahasa kerennya. Padahal itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum cek di hadis-hadis Nabi itu, kebanyakan Nabi mengajarkan di kelas atau di lapangan. Nabi itu hanya taklim sama sahabat, menurut riwayat sepekan sekali hari Kamis. Di mana Pak? Di Raudhah. Yang pernah ke Nabawi, tahu Raudhah? Antara rumah Nabi dan mimbar Nabi. Itu kata Nabi, inilah taman-taman surga. Jika kamu melewati Raudhah, fartau, mampir. Itu sejarahnya Nabi ngasih taklim di situ. Sepekan sekali. Selebihnya, learning by doing. Contoh, Nabi jalan, sahabat, nih ada daging bangkai kambing. Mau nggak saya kasih gratis? Sahabat nggak mau. Bangkai, gratis, nggak mau kita. Geli, jijik. Kata Nabi apa? Dunia lebih indah di sisi Allah daripada daging bangkai kambing. Pelajaran. Nabi juga pernah ngajarin sahabat Abdullah bin Abbas di atas tunggangannya, ontaknya. Kuntu rodifan ala Nabi, Ibnu Abbas. Ketika itu aku lagi digoncengin Nabi. Kemudian Nabi bersabda, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajud tidaka. Jagalah Allah, nanti Allah akan menjaga kamu. Lagi ngapain Pak? Naik kendaraan. Naik ontak. Kita juga gitu, lagi naik motor, ajarin. Jangan bengong. Lagi naik mobil, ajarin. Jadi ini anak itu pembelajarannya learning by doing. Sekolah juga gitu. Ini saya saranin buat TK sahabat. Apalagi masih TK ya. Jangan kebanyakan materi. Nanti anak bosen dengan belajar. Buat anak happy dulu ke sekolah. TK itu sebenarnya nggak punya target ilmu ya. Maksudnya target ilmu pengetahuan. Konsep awal TK itu adalah persiapan menuju belajar di SD. Ya kan? Makanya menurut Diknas ketika masuk SD itu nggak ada tes. Nggak ada. Dan nggak boleh. Tes baca tulis, calis itu nggak ada. Diknas tuh yang ngomong, bukan saya. Ini kadang-kadang sekolah Islam masuk SD, tes calis tuh, tes ini, tes itu. Kalau nggak bisa nggak diterima. Ini nggak benar. Justru mulai mengajarkan calistung di SD.
bukan di TK. TK itu persiapan masuk sekolah, pembiasaan, bermain. Yang ngomong bukan saya, Pak, yang ngomong tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kata Sufyan Ats-Tsauri, dia membagi 3 tahapan pendidikan. 0 sampai 7 tahun, berarti usia TK ya. La'ibhum, ajak main. Nih kata Sufyan Ats-Tsauri. Tahapan pertama 0 sampai 7 tahun, ngapain Bu? Bu? La'ibhum apa Bu? Ajak bermain. Ini kayak anak kita TK. Makanya TK sahabat, Masya Allah main dulu ya. Ceria. Ajak main. Tapi dalam permainan itu ada pendidikan. Kemudian yang kedua, 7 sampai 14 tahun. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Wa adibhum. Ajarkan adab. Etika. Jadi anak SD ini kita ajarkan adab berbicara, adab makan, adab sama orang tua, adab berteman, adab bermedia sosial, dan sebagainya, dan sebagainya. Adab. Kemudian kata Sufyan Ats-Tsauri 14 sampai 21 tahun. Wasahibuhum. Jadikan mereka sahabat. Seperti itu. Friendly. Jadi kalau kayak nanti antum punya anak remaja, ada yang punya anak remaja sih? Bapak udah ada remaja? Ada. Bapak udah ada remaja, Pak? Wasahibuhum. Jadikan sahabat. Biasanya kan gitu Pak ya, dirangkul. Anak remaja tuh nggak mau tuh disuruh-suruh, kamu nggak mau. Ayo kita jalan sama Abi. Nah, gitu. Wasahibuhum. Nah ini pentingnya kita menyekolahkan anak di sekolah Islam berarti bukan berarti aman ya, harus tetap kita kontrol. Saya didik anak di rumah dan sekolah membantu saya. Rumah adalah pusat pendidikan. Sekolah adalah pendukung. Jika rumah lalai, sekolah tidak akan mampu menggantikannya. Ini dari saya. Anak bukan sekedar dititipkan ke sekolah, tapi telah dididik oleh orang tuanya setiap hari. Al-ummu madrasatil ulas. Ibu adalah sekolah yang pertama. Ini ya. Ibu. Ibunya dulu nih. Imam Syafi'i jadi ulama dididik oleh ibunya. Semua ulama rata-rata oleh orang tuanya. Syekh Abdul Razak, pernah dengar Syekh Abdul Razak, ulama Madinah? Itu dididik oleh ayahnya, Syekh Abdul Muhsin Abbad. Jadi ulama juga. Selanjutnya, semoga kita berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkan kepada istri kami dan anak-anak kami penyejuk pandangan. Mungkin itu dari kami. Allah alam bisawab. Silakan kalau ada yang didiskusikan tanyakan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillah. Monggo, silakan yang mau tanyakan bisa langsung. Ya, silakan. Kakak, mana tadi? Kakak panitia. Monggo Bapak, Ibu, boleh kalau mau tanyakan atau ditambahkan, mau di-sharingkan, boleh berbagi pengalaman dengan orang tua lain, atau ada tambahan dari sekolah TK Sahabat. Silakan. Ya, silakan Pak. Pak, izin Pak. Maaf, ya biar kedengaran sama ibu-ibu. Kalau kami sebenarnya ada ini kayak ada saran gitu ya. Anak itu diberikan handphone itu umur berapa ya? Untuk gambaran kita aja sebagai orang tua juga. Terima kasih. Ya, baik. Boleh ya. Baik. Bunda kalau mau tanya langsung silakan ya, ada speaker. Ini pertanyaan pertama, umur berapa anak menggunakan handphone? Kalau saya bukan melihat dari kacamata psikolog ya, karena saya juga bukan psikolog ya. Tapi menurut psikolog itu, balita itu jangan dikasih handphone dulu, bayi di bawah 5 tahun, 5 tahun ke bawah. Siapa namanya itu ibu yang psikolog itu yang udah tua ya. Jadi jangan kasih handphone anak balita. Ya. 5 tahun ke atas boleh. Tapi kita fleksibel ya. Karena ini udah zamannya teknologi menurut saya. Kalau menurut hemat saya di usia 7 tahun. Kenapa? Karena 7 tahun itu usia tamyiz kalau kata ulama. Dia
bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, Pak. Berarti kira-kira kelas 2 ya, 2 atau 3 SD. Kadang-kadang kelas 4 aja masih mudah terbawa kan dengan handphone. Nah, ini juga usia 7 tahun. Kalaupun di bawah itu mau dikasih, diawasi. Tetap usia 7 tahun juga harus diawasi, Pak. Dan dibatasi. Saya ulangi ya. Ketika kita memberikan handphone kepada anak, diawasi dan dibatasi. Jangan seharian mentang-mentang liburan Sabtu dikasih HP, dilepas. Jangan. Bahaya. Saya kemarin lihat ada anak usia 3 tahun, 4 tahun ya. Dikasih handphone sama ibunya. Main game. Saya bisa lihat di game. Bu, ini benar dikasih? Ya, bisa. Kalau nggak dikasih nangis, Kak. Canduan nggak, Bu? Ya, kita batasi sih, Kak. Benar dibatasi ya. Akhirnya saya tes. Kakak boleh nggak pinjam HP-nya? Mau lihat? Nggak dikasih. Bu, tolong ibu ambil HP ibu. Nggak dikasih. Sampai ditarik sama ibunya keras tuh dipegang sama anaknya. Sering nggak begitu, Pak? Ini bahaya. Ini udah kecanduan sebenarnya. Ya bisa anak lagi dengan HP nih. Kita tarik. Ya, mempertahankan. Nah, ini bahaya. Itu anak udah kecanduan. Jadi kalau nak tolong kasih HP, tolong HP-nya sini, ayah pinjam. Langsung dikasih, bagus. Dia nggak kecanduan. Tapi kalau udah kita ngomong atau kita ambil nggak dikasih juga itu bahaya itu. Itu indikasi anak kecanduan HP. Nah, makanya ini hati-hati memberikan HP. Maka saya sering bilang sama anak-anak di kajian itu, adik-adik hati-hati ya dengan setan gepeng, yaitu saya bilang anak-anak setan gepeng ini serem apa seru? Seru Kak, seru. Kalian milih mana? Diajak jalan-jalan sama orang tua ke villa atau dikasih iPhone? iPhone Kak. Kasih uang apa HP? HP Kak. Kayak gitu. Bukan kita mengharamkan, enggak. Saya juga influencer, youtuber pakai HP. Tapi kita ada waktunya, ya, ada waktunya. Atau kita buat kesepakatan, oke, hari ini karena libur, kamu boleh main HP, tapi sampai jam 9 ya, gimana? Oke, oke, ya udah. Ketika jam 9 kita lihat dia mau nggak nutup HP-nya. Kalau nggak kita ingatkan, wah, ini udah kelewatan nih, gimana nih besok nggak jadi ya, nggak dikasih lagi ya, nah gitu. Jadi usahakan diskusi sama anak, komunikasi. Allah alam. Gitu ya. Ada yang mau tanya langsung, Ibu? Silakan. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini dari kertas ya. Saya memilih Mbak yang menginap di rumah untuk membantu saya mengurus anak dan rumah. Oh, Fadimat ya. Tetapi Mbak saya percaya dengan syirik. Nah, bantunya percaya dengan syirik. Dan terkadang suka menjawab atau membahas hal-hal takhayul. Wah, di sini aja udah, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Saya sudah pernah menegurnya, tetapi mbak saya masih suka ngomong tentang yang syirik. Dan mengajarkan anak saya seperti doa atau amalan yang kurang sesuai. Apa yang harus saya lakukan Ustaz sama mbak pembantu ya? Ganti, keluarin. Pecat. Selesai. Karena udah jelas ngajarin syirik. Buat apa? Kenapa? Karena pembantu itu sangat berpengaruh. Bahkan mungkin dia lebih lama daripada guru di sekolah, ya kan? Jadi dia bilang, Mbak saya, Mbak menginap di rumah, coba. Berarti 24 jam yang membantu untuk membantu saya mengurus anak dan rumahnya kan pembantu kan, yang nginep kan. Wah ini bahaya, ngeri. Lama-lama rontok akidah anaknya. Ganti. Banyak kok bisa cari, ya kan? Ganti.
Kalau perlu sebelum kerja dites. Pembantunya dites akidahnya. Tanya Allah gimana. Pakai jimat apa enggak tuh pembantu. Saya pernah tuh ngerukyah pembantu ya. Pakai jimat dari kampung. Dititipin sama orang tuanya biar aman kata di Jakarta. Ya Allah. Akhirnya apa? Itu pembantunya emosi. Ya. Kan bahaya tuh anak-anaknya dipukulin. Di ini segala macam. Naudzubillah. Cari pembantu yang benar. Minimal pembantunya Hanif. Polos. Istilahnya ya. Bahasa kita polos ya. Hanif. Ya dia belum paham agama tapi mau belajar. Nggak apa-apa. Atau kita buat kesepakatan kalau misalkan tidak ada kecuali seperti dia. Fokus ngurus rumah. Jangan didik anak. Jangan cerita tahayul. Jangan cerita tentang syirik. Nggak boleh. Ente cuman ngurusin makan, mandi, pakaian anak, gosok, masak, udah selesai. Nggak boleh komunikasi tentang agama sama anak. Itu buat perjanjian. Tapi nggak menjamin juga kalau kita nggak ada. Yang afdol, antum cari yang lain. Yang baik, bagus agamanya itu lebih baik. Allah. Tapi kalau memang dia netral, udah nggak apa-apa. Tapi nggak usah ngomong agama sama keluarga kita. Fokus kerja profesional selesai. Cuci gosok misalkan. Boleh, silakan. Karena itu tugasnya itu. Allah. Ada lagi silakan. Oh ya, satu lagi nasihatin dakwain mbaknya. Ya ibu, dakwain mbaknya, ajarkan. Kalau dia bisa berubah, alhamdulillah. Jadi pahala buat kita. Tapi kalau dia nggak bisa dikasih tahu, ganti yang lebih baik. Allah alam. Silakan. Ada lagi? Kakak? Cukup? Atau mau langsung boleh diomongin dulu? Silakan. Untuk kemarin ada lagi mungkin yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada lagi yang mau bertanya? Baik, kalau begitu kita cukupkan kajian kita hari ini. Mantap. Closing dulu. Ya sebelum tutup ya, ada tanyain ya Mas. Alhamdulillah nih. Kalau nggak ada yang tanya, berarti Sarul udah paham dan tinggal eksekusi amal ya. Biasanya saya kalau ada parenting di sekolah-sekolah Islam itu banyak kan tanya jawabnya daripada materinya ya. Masya Allah. Tapi ini alhamdulillah orang tua di tingkat sahabat banyak yang pengalaman dalam mendidik anak. Mudah-mudahan bisa menjadi kolaborasi yang baik ya antara orang tua dengan apa namanya sekolah. Kalau alam saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita dan kita lebih semangat untuk mengajarkan pendidikan anak-anak bukan hanya menitipkan anak di sekolah tapi mendidik anak-anak di sekolah bekerja sama dengan para guru. Pesan saya orang tua dengan guru itu pakai baju koko. Ya kak ya? Baju apa kak? Koko. Apa kak artinya? Koko, ibu ya. Apa itu koko? Komunikasi dan koordinasi. Jadi orang tua perlu sering-sering komunikasi dengan guru. Guru juga sering-sering koordinasi dengan orang tua. Supaya kita selangkah sama satu visi dan misi dalam mendidik anak-anak kita dan menjadi anak yang soleh dan soleh. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kamu telah menyampaikan materinya. Semoga setelah dari sini pulang dan bisa mengamalkan apa yang telah kamu sampaikan. Kami sebagai yang guru TK Sahabat mohon maaf apabila masuk dalam kekurangan. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Belum ada makan. Itu mereka ya. Tinggal di sini Pak. Coba Pak kita lihat.
Kasih timur. Oh, iya. Musibah, di mana? Anak di Indah Timur ya? Oh, di Jawa Timur ya. Di Timur Indah. Saya di itu dekatnya rumah Madura yang kecil banget itu. Oh, itu Narogo.